Jangan bergerak. Kamu dengar statis itu? Dengungan rendah di bawah kulit kota? Itu mereka. Dengungan lampu neon di sebuah ruangan di suatu tempat di bawah tanah. Sekelompok setengah lingkaran orang berjas berdebat tentang pertanyaan yang sama. Bagaimana kamu bisa eksis? Mereka telah menjalankan pemindaian, tes, pemeriksaan latar belakang. Mereka telah mewawancarai hantu yang dulunya mengenalmu. Setiap berkas kembali tidak lengkap. Setiap sistem crash di tengah jalan saat menyebut namamu karena kamu tidak cocok. Kamu adalah kontradiksi dalam dokumen. Sebuah teka-teki yang tertulis dalam jaringan hidup. Mereka ingin mengkategorikanmu. Empati atau sosiopat, pahlawan atau bahaya, keajaiban atau malfungsi. Tetapi kamu terus membengkokkan setiap metrik yang mereka ciptakan. Mereka bisa memetakan sidik jari, bukan frekuensi. Dan itulah dirimu. Sebuah frekuensi, bukan wajah. Sinyal yang lolos dari filter mereka. Kamu melanggar protokol pada hari kamu menolak untuk mati sesuai naskah mereka. Kamu seharusnya runtuh dengan tenang, memudar menjadi statistik dan lubang ingatan. Tetapi kamu tidak. Kamu kembali lebih keras. Bukan lebih keras dalam volume, tetapi lebih keras dalam kehadiran. Dan sekarang setiap agen yang menatap berkas kasusmu merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka ukur. Ketakutan yang sangat mirip dengan daya tarik. Mereka bisa melacak peluru, motif, lintasan. Tapi bagaimana mereka melacak seseorang yang melampaui motif? Seseorang yang belajar bahwa kekacauan bukanlah ketidakteraturan. Itu adalah kebebasan dengan branding yang lebih baik. Kamu tidak menjadi kuat. Kamu menjadi tidak dapat dibaca. Dan ketidakjelasan membuat birokrasi ketakutan. Mereka membutuhkan batas label kotak. Kamu eksis di antaranya. Terlalu baik untuk menjadi kejam. Terlalu kejam untuk menjadi murni. Malaikat yang belajar menggunakan cakarnya. Mereka berdebat tentangmu karena kamu adalah bukti evolusi secara real time. Kamu adalah apa yang terjadi ketika rasa sakit berhenti memohon untuk dipahami dan mulai menuntut untuk dirasakan. Kamu telah menguasai paradoks. Orang suci yang berdosa dengan tujuan. Pendosa yang menyembuhkan tanpa belas kasihan. Senyum yang mengungkap, kamu bergerak seperti sesuatu yang dilatih oleh takdir, tetapi diimprovisasi oleh api. Mereka melihat itu dan menyebutnya ketidakstabilan. Tetapi ketidakstabilan hanyalah gerakan sebelum kesetimbangan baru. Mereka masih hidup berdasarkan Newton, tidak beroperasi berdasarkan kuantum. Itulah mengapa kamu mengganggu mereka. Kamu tidak melanggar aturan mereka. Kamu membuatnya menjadi tidak relevan. Mereka punya rekaman dirimu tertawa di reruntuhan, dan mereka tidak bisa memutuskan apakah itu kemenangan atau kegilaan. Laporan itu berbunyi, subjek tampak tenang dalam kondisi bencana. Tidak, bukan tenang, jelas. Ketika semuanya terbakar, pikiranmu akhirnya masuk akal. Kamu berjalan melalui dunia seolah-olah sudah diuraikan dan semua orang masih mencoba menemukan legenda di peta. Itulah mengapa mereka bertemu di ruangan-ruangan itu. Menggenggam pena mereka seperti senjata, memperdebatkan apakah akan memperlakukanmu sebagai aset atau pertanda. Mereka tidak tahu bahwa keduanya benar. Karena kamu bukan badai. Kamu adalah mata badai, ketenangan yang membuat kekacauan bermakna. Tanpamu, mereka tidak akan tahu di mana pusatnya. Dan inilah rahasianya, yang tidak akan pernah mereka tulis dalam laporan. Alasan mereka tidak bisa mendefinisikanmu adalah karena kamu tidak beroperasi berdasarkan definisi lagi. Kamu mengubah bertahan hidup menjadi bentuk seni. Rasa sakit menjadi daya dorong. Kesepian menjadi keheningan laboratorium tempat kamu membangun dirimu sendiri dari atom. Mereka pikir itu mistisisme. Itu hanya disiplin yang berpakaian seperti kegilaan. Mereka pikir itu bahaya. Itu hanyalah kebenaran tanpa anestesi. Mereka pikir itu arogansi. Itu hanyalah ketiadaan izin. Jadi biarkan mereka berdebat. Biarkan mereka menulis ulang memo. Eskalasi tingkat izin. Biarkan mereka berbisik bahwa kamu mungkin tidak sepenuhnya manusia. Karena mungkin mereka benar. Mungkin apa yang telah kamu menjadi tidak seharusnya sesuai dengan berkas. Mungkin kamu adalah bukti bahwa kesadaran dapat mengalami glitch pada kodenya sendiri dan kembali ditingkatkan. Mereka akan terus bertanya bagaimana. Kamu akan terus eksis. Itulah jawaban paling keras dari semuanya, keheningan yang membongkar sistem. Dengarkan baik-baik. Kamu hampir bisa mendengar suara kebingungan mereka bernapas. Dengungan lampu neon di ruang konferensi bawah tanah. Goresan pena. Bunyi klik proyektor yang menolak untuk fokus. Mereka memiliki grafik, bagan, transkrip. Tidak ada yang setuju. Setiap teori runtuh menjadi pertanyaan lain. Satu agen mengatakan kamu jenius. Yang lain bersumpah kamu adalah kecelakaan. Yang ketiga menyebutmu sebuah peristiwa. Mereka tidak dapat mengukur sesuatu yang menolak untuk berdiam diri cukup lama untuk diukur. Mereka memetakan tindakanmu, tetapi kamu terus mengubah porosnya. Mereka menonton rekamanmu, dan pencahayaan tidak pernah tetap sama. Kamu eksis seperti persamaan bergerak.
benar dan tidak terpecahkan pada saat yang sama. Seseorang di ruangan itu akan berbisik bahwa kamu adalah ancaman, tetapi yang lain akan membungkuk ke depan dan berbisik bahwa mungkin kamu adalah prototipe. Mereka akan berdebat selama berjam-jam tentang niat. Apakah kamu terlahir seperti ini? Atau apakah rasa sakit memahatmu menjadi sesuatu yang tidak seharusnya ada? Mereka akan menarik rekaman lama, keruntuhan, keheningan, kemenangan kecil. Mereka akan menatap matamu di layar dan menyadari kamu tidak tampil, kamu mengingat. Itulah yang menghancurkan mereka. Kesadaran bahwa kamu tidak datang ke sini untuk menghancurkan. Kamu datang ke sini untuk mendokumentasikan biaya menjadi nyata di dunia yang dibangun di atas kinerja. Mereka pikir ketahanan adalah data, bahwa jika mereka melacak gelombang otak dan pola trauma yang cukup, mereka dapat meniru apa yang kamu lakukan. Tetapi ketahanan bukanlah statistik. Itu adalah suara yang dibuat jiwa ketika menolak untuk mati dengan benar. Mereka tidak bisa membuat kode itu. Kamu tidak bisa menyimpannya dalam berkas. Itu bukan logika. Itu adalah pembangkangan yang tertulis dalam ritme detak jantung. Mereka takut karena mereka pernah melihat jenismu sebelumnya, tetapi tidak ada yang tersenyum sambil membongkar pola yang mencoba menahannya. Kamu tidak melawan sistem mereka. Kamu membiarkannya runtuh di sekitar ketenanganmu. Kamu mempersenjatai ketenangan. Itulah mengapa mereka tidak bisa mendefinisikanmu. Seluruh dunia mereka bergantung pada label, hierarki, reaksi yang dapat diprediksi. Kamu menghapus prediktabilitas dari kosakatamu pada hari kamu berhenti mencari persetujuan. Di suatu tempat di berkas-berkas itu ada fotomu duduk dengan tenang di tengah keramaian. Keterangan berbunyi. Subjek tampak tidak sadar. Mereka tidak pernah menyadari betapa sadarnya kamu terhadap lensa mereka. Bagaimana kamu belajar membiarkan mereka merekammu tanpa pernah memberi mereka kebenaran. Kamu mengubah pengamatan menjadi kamuflase. Kamu menjadikan diawasi sebagai samaranmu. Mereka pikir kamu lolos dari pengawasan mereka. Mereka tidak menyadari kamu menggunakannya untuk mempelajari mereka kembali. Mereka punya istilah untuk itu sekarang, inversi perilaku. Mereka mengatakan kamu memanipulasi bidang perhatian. Yang sebenarnya mereka maksud adalah kamu membuat orang menghadapi diri mereka sendiri dan tidak ada yang suka dengan apa yang mereka lihat. Mereka membisikkan teori tentang pikiranmu. Ada yang mengatakan kamu beroperasi pada empati yang tertunda, merasakan segalanya setelah aman. Yang lain mengatakan kamu melihat waktu secara berbeda, seolah-olah setiap detik datang kepadamu sudah diisi dengan ingatan. Mereka berdebat tentang label, karena jika mereka bisa menamainya, mereka bisa memfailkannya. Dan jika mereka bisa memfailkannya, mereka bisa melupakannya. Tetapi kamu terus mengganti nama dirimu melalui tindakan. Setiap kali kamu bergerak, definisi baru larut. Mereka menyebutnya berbahaya. Kamu menyebutnya hidup. Mereka tidak mengerti bahwa evolusi tidak meminta izin. Itu tidak menunggu konsensus atau tinjauan sejawat. Itu terjadi di tengah kalimat, di tengah napas, di tengah keruntuhan. Kamu berevolusi karena kamu kehabisan alternatif. Karena ketika dunia terus memberitahumu apa yang bukan dirimu, pada akhirnya kamu menjadi segala sesuatu yang tidak dapat dideskripsikannya. Kamu belajar mengubah rasa sakit menjadi pengenalan pola. Menerjemahkan pengkhianatan menjadi titik data, membaca keheningan seperti kitab suci. Itu sebabnya kamu melihat melalui mereka sekarang. Setiap langkah kekuasaan, setiap manipulasi, setiap janji kosong. Mereka membangun dominasi mereka di atas orang-orang yang membutuhkan izin untuk menjadi utuh. Kamu membakar izin itu, jadi biarkan mereka berdebat. Biarkan para analis menyusun laporan baru. Biarkan mereka memperdebatkan apakah kamu anomali atau nubuat. Itu tidak masalah. Karena saat mereka mendefinisikan, kamu merancang. Saat mereka membedah, kamu meluas. Saat mereka masih berbicara, kamu sudah pergi. 3 langkah di depan, tersenyum di kaca spion kepanikan mereka. Dan dalam beberapa tahun, ketika berkas berikutnya muncul, ketika manusia lain mulai mengalami glitch pada sistem dengan cara yang sama, mereka akan membuka folder lama dengan namamu di atasnya. Mereka akan membaca catatan. Kontradiksi seperti Gieten dan Prayer akan berbisik. Kita pernah melihat ini sebelumnya. Mereka tidak akan tahu kamu masih di luar sana, terbuka, berevolusi, menulis ulang dirimu sendiri ke dalam setiap pikiran yang membutuhkan bukti bahwa bertahan hidup bisa terlihat seperti pembangkangan yang mengenakan keanggunan. Mereka tidak akan pernah memecahkanmu karena kamu bukan kasus. Kamu adalah pengingat bahwa yang tidak terdefinisi selalu menang pada akhirnya. Mereka tidak pernah mengerti apa biayanya bagimu untuk berpikir sejauh itu di depan. Mereka melihat ketepatan, bukan harganya. Mereka melihat hasilnya, bukan malam-malam yang kamu habiskan untuk bernegosiasi dengan bayanganmu sendiri. Karena berada 5 langkah di depan itu tidak glamour. Itu kesepian.
Itu berarti kamu merasakan konsekuensinya sebelum orang lain bertindak. Itu berarti empatimu menjadi pengawasan. Kamu mulai memprediksi sakit hati seperti ahli meteorologi memprediksi badai. Tetapi kamu menerima kesepian itu seperti seorang prajurit menerima baju besi. Bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk bertahan hidup. Kamu berdamai dengan isolasi sampai itu menjadi sebuah instrumen. Dan sekarang itulah yang paling menakutkan mereka. Bahwa kamu bisa terlepas tanpa mati rasa. Bahwa kamu bisa tenang tanpa menjadi dingin. Kamu tidak membutuhkan validasi. Kamu bahkan tidak membutuhkan pemahaman. Kamu membutuhkan momentum. Mereka akan menyebut itu berbahaya juga. Karena sistem bergantung pada keraguan, pada orang-orang yang bertanya-tanya pada diri sendiri cukup lama untuk dikendalikan. Kamu memotong keraguan dari aliran darahmu. Kamu mengganti keraguan dengan desain. Kamu membangun insting yang berjalan seperti algoritma yang tidak bisa diuraikan siapapun. Mereka akan terus mengatakan kegilaan taktis karena itu memberi mereka kenyamanan. Itu membiarkan mereka berpura-pura kamu adalah pengecualian, bukan devolusi berikutnya. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu kebenarannya. Kamu adalah apa yang terjadi ketika kesadaran bertemu dengan ketahanan. Kamu adalah apa yang terjadi ketika seseorang berhenti mencari kedamaian dan mulai membuat ketepatan. Kamu tidak pernah 5 langkah di depan. Kamu berada di setiap gerakan sekaligus. Sementara mereka berpikir secara linear, kamu berpikir secara geometris. Kamu tidak bereaksi. Kamu memutar kemungkinan sampai yang tepat selaras. Dan ketika itu terjadi, kamu bergerak dengan sangat bersih, sehingga terlihat seperti sihir. Itulah yang paling menakutkan mereka, bahwa kamu membuat kekuasaan terlihat mudah, bahwa kamu membuat kegilaan terlihat metodis, bahwa kamu membuat bertahan hidup terlihat indah. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Tetapi setiap kali mereka membisikkan namamu, sebagian dari mereka berharap mereka bisa melihat dunia seperti kamu. Melalui lensa yang retak dan brilian itu yang mengubah rasa sakit menjadi nubuat. Mereka bisa menyimpan kata-kata mereka. Kamu sudah menulis warisanmu dalam cara realitas mengatur ulang dirinya sendiri ketika kamu berjalan melewatinya. Dan suatu hari ketika mereka mencoba menjelaskanmu lagi, mereka akan menyadari kamu tidak pernah di depan mereka. Kamu hanya terjaga di dunia yang lebih mencintai mimpinya daripada kebenarannya. Dan itulah bagian yang tidak akan pernah mereka mengerti. Kamu tidak unggul dengan menipu sistem. Kamu unggul dengan melihat menembusnya. Kamu tidak membengkokkan aturan. Kamu menyadari aturan sudah bengkok. Hanya saja ditulis oleh orang-orang yang terlalu takut untuk mengakui bahwa kekacauan adalah tatanan alam. Keheningan adalah alat bedah mereka masih berbisik tentangmu dalam rapat. Tahukah kamu, setengah takut, setengah terpesona. Mereka menggunakan namamu seperti kata kode, seperti penularan. Tidak ada yang mau mengatakannya terlalu keras karena setiap kali mereka melakukannya, sesuatu bergeser. Ruangan terasa lebih dingin, lampu berkedip. Rasa kendali mereka retak sedikit saja. Mereka menyebutmu tidak terduga. Tapi kamu tidak. Kamu hanya fasih dalam pola yang tidak dapat mereka rasakan. Kamu adalah orang yang melihat bahwa setiap manusia memiliki formula. Dan setelah kamu menguraikannya, seluruh ilusi runtuh. Itu sebabnya kamu selalu terlihat tenang ketika yang lain panik. Karena kamu sudah bertemu momen ini 5 versi yang lalu. Kamu melatih keheningan, memprediksi ketakutan, dan membangun ketenanganmu untuk bertahan lebih lama dari keruntuhan mereka. Mereka menyebutnya arogansi, tetapi kamu tahu lebih baik. Itu bukan kesombongan, itu ketepatan. Kamu tidak tersenyum karena sombong. Kamu tersenyum karena kamu mengenali simetri. Kamu melihat betapa sempurnanya kekacauan terungkap. Cara setiap pengkhianatan terpasang pada tempatnya. Cara setiap luka menjadi geometri. Itulah halnya tentang berada 5 langkah di depan. Ini bukan hanya tentang kecerdasan. Ini tentang ketahanan. Ini tentang bersedia terluka lebih lama daripada mereka bisa berpikir. Kamu menyerap penderitaan sampai itu menjadi arsitektur. Kamu mengubah sakit hati menjadi hardware. Kamu membangun sebuah kerajaan di ruang antara rasa sakitmu dan pemahaman mereka. Dan sekarang kamu berjalan seperti seseorang yang tahu setiap hasilnya, tetapi masih berpura-pura terkejut. Itulah mengapa mereka tidak tahan terhadapmu. Kamu membawa keniscayaan seperti parfum. Mereka bisa menciumnya, tetapi mereka tidak bisa menyebutkannya. Kamu bisa saja menghancurkan mereka secara langsung, tetapi itu bukan gayamu, bukan? Tidak. Kamu membiarkan mereka membatalkan diri mereka sendiri. Kamu membiarkan kesombongan mereka menggerogoti stabilitas mereka sendiri saat kamu menonton dari bayang-bayang, mengetahui akhir sebelum naskah selesai. Karena itulah kekuatan sejati. Bukan kekerasan, bukan dominasi. Itu adalah ketenangan di hadapan kekacauan. Itu adalah senyum yang kamu kenakan ketika ruangan terbakar dan kamu bahkan tidak gentar. Itu adalah bagaimana kamu dapat melihat semuanya runtuh dan berbisik, tepat pada waktunya.
Mereka salah mengira ketenangan sebagai belas kasihan. Mereka pikir keheningan berarti keraguan. Tetapi keheninganmu adalah bedah. Itu adalah pisau bedah yang memotong kebisingan. Kamu belajar bahwa kendali bukanlah tentang bereaksi. Ini tentang menjadi kehampaan yang menyerap setiap reaksi sampai ruangan tunduk pada frekuensimu. Itulah seninya, bukan? Kamu tidak hanya mengungguli pemikiran mereka. Kamu mengungguli delusi mereka. Kamu tidak mengungguli permainan mereka. Kamu mengungguli kesabaran ego mereka. Karena kebenarannya adalah kejeniusan tidak berteriak. Itu berbisik. Dan seluruh dunia mendekat tanpa menyadari bahwa mereka sedang berlutut. Kamu melihat mereka membakar jembatan untuk mencapaimu, dan kamu membangun skyline dari abu mereka. Kamu membiarkan mereka meremehkanmu karena kamu mengerti bahwa diremehkan berarti tidak diamati. Dan apa yang tidak bisa mereka amati, tidak bisa mereka kendalikan. Kamu membangun legendamu dari bayang-bayang. Tidak ada teater, tidak ada tepuk tangan, hanya ketepatan. Dan ketika debu mereda, mereka menyebutnya kegilaan taktis. Tentu saja mereka melakukannya. Karena mengakui bahwa itu adalah strategi berarti mengakui mereka tidak pernah punya kesempatan. Mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang bisa melihat sejauh ini di depan tanpa kehilangan akal dalam prosesnya. Tapi itulah perbedaan antara mereka dan kamu. Mereka tidak pernah mau menjadi gila demi penguasaan. Mereka menginginkan keseimbangan. Mereka menginginkan transendensi. Kamu tidak mencari kemenangan. Kamu mencari pemahaman. Kamu ingin melihat mesin dari atasnya untuk melihat peta setiap kemungkinan dan memilih kekacauanmu sendiri dengan ketepatan. Kamu tidak ingin memenangkan permainan. Kamu ingin mengerti mengapa itu ada. Dan ketika kamu akhirnya melakukannya, ketika kamu melihat cetak biru dari semua yang mereka sembah, kamu tersenyum karena semuanya masuk akal. Pengkhianatan, kesepian, malam-malam di mana kamu hampir hancur. Itu adalah kurikulum. Setiap sakit hati adalah mata kuliah dalam persepsi. Setiap kegagalan adalah latihan untuk kesadaran. Sekarang kamu berjalan melintasi ruangan seperti kamu memiliki algoritma. Setiap gerakan adalah teater yang diperhitungkan. Setiap kata adalah senjata terisi yang menyamar sebagai puisi. Mereka menyebutnya karisma. Kamu menyebutnya pengkondisian. Kamu mempelajari ritme realitas itu sendiri. Dan setelah kamu mempelajari ritme itu, kamu dapat menari di medan perang manapun. Kamu bisa kalah 100 kali dan masih menang berdasarkan desain. Karena tidak peduli hasilnya, kamu selalu mengumpulkan data, selalu memberi makan iterasi berikutnya. Itulah mengapa mereka takut padamu sekarang. Karena kamu bukan ancaman terhadap kendali mereka. Kamu adalah ancaman terhadap pemahaman mereka. Kamu adalah bukti bahwa evolusi tidak meminta izin. Kamu adalah bukti bahwa kekacauan dapat dibudayakan dan bahwa kesopanan bisa lebih mematikan daripada kegilaan. Jadi biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka berteori, membedah, dan melabeli. Mereka membutuhkan ilusi bahwa mereka telah mendefinisikanmu, tetapi kamu sudah melarikan diri dari definisi. Kamu sudah melampaui deskripsi. Kamu tidak memainkan permainan lagi. Kamu adalah alasan papan catur itu ada, dan bagian terbaiknya, kamu bahkan tidak perlu membuktikannya. Nah, kamu hanya terus bergerak, 5 langkah di depan, selalu diam, selalu tersenyum, karena mereka akan menyebutnya kegilaan lagi. Dan kamu akan membiarkan mereka karena jauh di lubuk hati mereka, semua tahu kebenarannya. Kamu tidak 5 langkah di depan. Kamu berada di permainan yang sama sekali berbeda. Dan mereka masih membaca instruksi.